Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada hal yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan, ku hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Aku tidak menyerah, kami tidak menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, meski dalam
percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak akan pernah hengkang dari hadapan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus sukacita Allah senantiasa menghibur kami. Sukacita Allah senantiasa ada dalam kehidupan kami. Memberkati Tuhan Yesus setiap umat-Mu yang hadir pada hari ini. Dan mereka yang masih dalam perjalanan, Engkau hantar mereka ke tempat ini dengan keadaan selamat, kurang satu apapun. Terima kasih Bapa yang baik, ucap syukur. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti dalam tangan kasih Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan kami. Kau berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, ucap syukur. Dan saat ini ibadah ini kami tapiskan ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya katakan Amin.
semua anak-anak Tuhan yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kami percaya kami akan berjumpa dengan Tuhan lewat Roh-Nya yang kudus dan firman-Nya yang hidup. Terima kasih Bapa, dan kami percaya setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan dan yang berjumpa dengan Tuhan dengan iman dalam Yesus Kristus, dia tidak akan pernah dikecewakannya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tadi hujannya keras banget, geledek. Saya sudah kebingungan, mundur maju. Saya pikir buat anak-anak Tuhan yang naik motor gitu ya, atau yang dari Bekasi mungkin kebanjiran gitu kan. Jadi saya bilang, coba Yos kasih tahu sama anak-anak musik ya, kalau mereka mau datang puji Tuhan, saya tetap melayani ya, apapun itu ya. Nah, oleh karena itu tadinya hampir udah mau saya gagalin ya, saya pikir nanti aja gitu ya, minggu depan. Tapi enggak, hati saya enggak tenang gitu ya, hati saya enggak tenang. Saya bilang enggak bisa, saya harus ibadah ya. Ternyata Tuhan kasih berhenti juga gitu hujannya ya. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan saya sangat tahu bahwa keadaan memang semakin kelihatannya semakin parah ya, semakin parah. Banyak ya sekali hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang kena ya dengan ini si virus ini ya. Tetapi oleh karena itulah saya katakan bahwa Tuhan suruh saya terus sampaikan tentang iman supaya anak-anak Tuhan tetap menjadi semakin kuat justru di dalam keadaan yang menakutkan ini. Anak-anak Tuhan akan tetap kuat begitu ya. Jadi saya harus terus sampaikan tentang iman kepada anak-anak Tuhan sekarang dimanapun mereka saat ini berada dan mendengarkan live ini. Nah, temanya pagi hari ini adalah teruslah berdiri teguh. Berdiri teguh di dalam diri kita, ya, bukan dalam diri orang lain. Jadi, temanya adalah teruslah berdiri teguh. Saya akan pelan-pelan aja bicara supaya semua di sana bisa mengerti, ya. Karena sekarang mereka semua dalam ketakutan, ya. Ketakutannya begini, serba salah gitu. Enggak pergi belanja salah, pergi belanja juga salah, ya kan? Karena kita nggak tahu sekarang dari mana dan siapa, ya, yang menularkan dan yang ditularkan kita nggak tahu, begitu, ya kan? Jadi membuat orang-orang itu jadi takut, gitu kan, bingung, terus jadi seperti orang kayak orang sombong jadinya, nggak boleh deket-deket orang, bingung. Kemarin di Boti sana di Morsaron juga begitu banyak orang, ya. Lama-lama saya juga jadi bilang sama Tuhan, ampunin saya Tuhan kalau model saya rada-rada sombong dikit gitu. Karena kita memang harus jaga jarak, ya kan, dan bagaimana gitu. Tapi ada juga yang ngeyel gitu, yang mau deket-deket. Jadi mau nggak mau saya bilang tolong kesana sedikit, kan begitu, jadi sombong kan begitu. Tapi Tuhan ampunin saya kan gitu, ya. Kita kan nggak tahu, saya juga nggak tahu siapa saya juga nggak tahu siapa dia kan gitu. Mungkin saya, mungkin dia kan nggak tahu. Nah ini yang sekarang ya menjadi membuat orang banyak sekali menjadi takut gitu. Nah oleh karena itu mari kita mau dengar apa sih pesan Tuhan untuk kita semua anak-anak. Yang jelas saya sudah sampaikan bahwa mata Tuhan sekarang sedang tertuju kepada gerejanya, ya, khusus kepada anak-anaknya, ya. Mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi saat ini, ya. Dia sedang menguji iman anak-anak Tuhan, ini sudah pasti.
dia sedang menguji. Dan dia mau lihat anak-anak iman daripada anak-anaknya itu batasnya sampai di mana. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik apa yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Nah, yang pertama, jangan menyerah. Ya, jangan mudah menyerah, ya. Jangan mudah menyerah. Sekalipun segala sesuatu tidak terjadi sesuai keinginan kita, sekalipun tidak terjadi sesuai rencana kita, ya, tetapi kita tidak boleh menyerah, saudara, ya. Ini sangat penting, ya. Nah, ini yang pertama yang Tuhan katakan. Dalam segala macam kesusahan yang kita hadapi, jangan mudah menyerah. Ya, tadi kan pujiannya udah kita sampaikan di hadapan Tuhan, bahwa sekalipun kita tidak mengerti rencana Tuhan buat hidup kita, sekalipun kita tidak mengerti jalan Tuhan buat kita, ya kan, kita tetap harus percaya, ya. Jangan sampai kita menyerah. Kadangkala juga banyak saudara kita yang bergumul dengan suatu masalah, kelemahan. Mungkin untuk waktu yang lama mereka terbaring, ya. Mungkin ada orang yang ya istilahnya kena COVID-19, dia kena COVID ini misalnya 5 hari dia udah sembuh, ya. Ada juga yang 10 hari, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan mungkin, ya kan. Banyak, karena itu kita nggak tahu gitu, ya. Caranya itu virus kita nggak ngerti, ya, maunya apa kita pun nggak tahu. Yang tahu hanya siapa? Hanya Tuhan lah yang maha mengetahui segala-galanya. Nah, oleh karena itu, sekalipun anak-anak Tuhan, ya, yang sedang mendengarkan saat ini sedang bergumul, ya, sedang bergumul, mungkin dalam menghadapi satu masalah atau menghadapi satu kelemahan, ya, untuk waktu yang lama, bukan cuma sakit, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah pekerjaan, usaha, yang dulunya dapatnya banyak, sekarang dapatnya sedikit misalnya, ya, pemasukannya dulu banyak, sekarang pemasukannya sedikit, ya, yang dulu bisa kerja, mungkin sekarang nggak dapat kerjaan, nggak ada kerjaan, ya. Nah, dalam waktu yang lama mereka bergumul, ya. Juga begitu rumah tangga, mungkin sang suami nggak tahu lagi terbang kemana, atau sang istri lagi terbang kemana, ya. Dalam waktu yang lama, istri atau suami harus bergumul menantikan kepulangan dari suaminya atau istrinya, ya. Banyak sekarang, banyak sekali. Kemarin nonton di TV apa? Perceraian di Jawa paling banyak. Di Jawa ada berapa persen tuh, ya kan? Semua karena apa? Karena orang ketiga, karena keuangan, karena pekerjaan, karena usaha, karena macam-macam. Sekarang banyak sekali perceraian. Nah, ini karena masalah-masalah ini begitu banyak sekarang sedang terjadi. Ini yang namanya pergumulan waktu lama. Jadi sekalipun mungkin saudara-saudaraku, ya, sekarang berada di dalam masalah ini, ya, pergumulan ini dalam waktu mungkin yang lama, ya, jangan mudah menyerah, ya. Jangan mudah menyerah. Ya, saya tahu ada beberapa orang yang menyerah, ya. Banyak, bukan beberapa, banyak, ya, yang tidak kuat dan tidak tahan dalam menghadapi pergumulan. Nah, ini juga tidak boleh menyerah. Jangan sampai kita menyerah lalu berkata, ya udahlah, saya udah berusaha sedemikian rupa, tetapi nggak bisa juga. Sudahlah, berhenti aja sampai di sini deh. Udahlah, cerai aja mendingan deh. Saya udah nggak bisa lagi, nggak sanggup lagi deh, nggak kuat lagi. Ya. Jangan sampai kata-kata seperti ini keluar dari mulut anak-anak Tuhan, ya. Jangan pernah, apalagi masalah pernikahan. Ya, sekarang mungkin saya lagi bayangin gitu. Kenapa ya? Kok sekarang banyak orang bercerai gitu? Mungkin si laki ini bosen kali dalam rumah kali, ya. Tiap hari dia lihat istrinya. Ya, karena kerjaannya nggak ada nih ceritanya. Dia nggak bisa kemana-mana kan? Takut gitu. Jadi bolak-balik ke dapur istri, ke kamar istri, jadi di ruang makan istri. Lama-lama dia bosan karena tidak ada kerjaan yang dapat
saudara ya. Laki kalau punya hikmat atau istri punya hikmat, itu pasti dia mau kerjakan sesuatu. Sekarang dalam masa pandemi ini saya lihat tukang kembang tuh rame, banyak mobil. Ya, saya lihat malah bukan perempuannya, laki-lakinya pada turun liatin pot kembang, liatin yang tadinya nggak ada, sepi tukang kembang, sekarang jadi rame saudara. Mungkin suaminya ya udah bosen di dalam rumah, dia main di luar rumah, di lapangan, di tempat tanaman-tanaman. Waduh, banyak sekali yang seperti ini. Nah, ini saya tiap hari liatin ya, kalau saya keluar saya lihat dan saya tanya sama Tuhan. Kadang-kadang ketawa sendiri, kadang-kadang sedih, kadang-kadang ya banyak hal yang saya pikirkan. Nah, jadi jangan pernah, walaupun pernikahan kelihatannya membosankan dan kering, ya, jangan kita berucap atau gampang menyerah kemudian mengucapkan kata-kata yang negatif ya. Jangan pernah berpikir-pikir yang negatif dan sebagainya. Semua minggu-minggu kemarin saya sudah katakan, ada waktu dan saat yang tepat di mana Tuhan akan tunjukin ya kemenangan buat kita anak-anaknya ya. Itu sebabnya iman kita semua sedang diuji ya, sedang diuji. Saudaraku, jadi jangan mudah menyerah, teruslah berdiri teguh. Apapun itu, mau goncangan seperti apapun. Kadang-kadang kita dengar berita ya, di Manado saat ini sedang goncang ya, anak-anak Manado pasti pada ketakutan sekarang ya. Udah kayak orang, wah nggak tahu deh, saya udah nggak bisa ngomong lagi ya. Mereka udah pasti buntel sana buntel sini, pindah sana pindah sini ya. Tapi saya berpikir begini, Tuhan kalau ada gempa, mau kita ngumpet kemana juga ya, tetap kena. Kalau emang sudah harusnya seperti itu ya. Kita sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan, hanya bisa berdoa pagi, siang, dan malam, berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita selalu berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan ya. Jadi saudaraku, kita sudah lihat begitu banyak. Jadi mau ada gempa, mau ada apa ya, seperti saat ini yang sedang dihadapi anak-anak Tuhan juga di Manado dan sebagainya ya, sangat menakutkan dan mengerikan. Yang belum kena juga pasti takut karena dia pikir waduh, abis gempa di sini nanti bisa gempa pindah ke sana lagi, kan begitu. Gak usah di Manado, di tempat lain pun begitu ya. Waduh, ini Jakarta kok tenang-tenang amat nih, sepi-sepi banget nih. Waduh, nanti kalau gempa bagaimana? Aduh, banyak anak Tuhan juga saat ini sedang berpikir-pikir terus begitu ya. Jadi yang paling penting sekarang adalah kita jangan mudah menyerah ya. Jangan mudah menyerah. Kadang-kadang saya malah berpikir begini, waduh, ini saya mesti amanin dulu koper yang ada surat-surat rumah. Iya, ada seperti itu. Yang penting-penting saya mau amanin dulu, ya kan? Kalau misalnya ada gempa datang atau apa, saya tinggal angkat koper, berdiri di tengah jalan. Itu pun susah. Kalau gempanya memang mengerikan datang, saya bukan nakutin, tapi ini suruh Tuhan berjaga-jaga. Kalau gempanya di jalanan bagaimana? Nah, salah juga kan, bingung juga kan. Nah, jadi banyak hal ya. Nah, ini membuat banyak anak-anak Tuhan juga ya, dan orang-orang di muka bumi ini jadi ketakutan. Akhirnya mereka jadi frustasi, depresi, dan nggak kurang juga banyak orang di luar sana yang bunuh diri. Banyak ya di luar sana yang bunuh diri karena mereka sudah ketakutan dan mereka nggak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Jadi pesan Tuhan pagi hari ini buat semua anak-anak Tuhan, mau ada gempa ke, mau ada apa ke, mau ada longsor, mau ada banjir, mau ada apapun ya, mau ada COVID, mau ada virus, mau ada apa, jangan mudah menyerah. Bilang, saya tidak akan menyerah. Artinya tetap pegang janji Tuhan. Artinya kita tetap bergandengan tangan sama Tuhan dalam segala keadaan ya. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berucap kata-kata yang negatif ya. Saya udah gak sanggup, saya udah gak kuat, saya udah gak bisa, bercerai aja, berpisah aja, penyakit ini gak bakalan bisa disembuhin, biarin orang lain disembuhin, saya mungkin gak bisa lagi, keadaan yang buruk ini udah gak bisa berubah. Nah, ini kata-kata jangan sampai ada di dalam mulut, bibir, lidah anak-anak Tuhan.
Ya, karena saya mau kasih tahu, Tuhan sudah ingatkan. Mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan sedang melihat seluruh umat manusia di muka bumi. Mata Tuhan sedang melihat gerejanya. Mata Tuhan sedang melihat anak-anaknya. Tuhan sedang menguji iman anak-anaknya. Ini harus kita ingat baik-baik dalam keadaan seperti ini. Ya, jadi itu. Kita lihat di dalam 2 Korintus 12. Ini adalah satu contoh yang sangat luar biasa, yang memang sulit untuk dilakukan, tetapi ini adalah perintah dan kita harus melakukannya. Ya, kita bisa ngomong begini, kalau Rasul Paulus dapat berkata seperti itu, saya juga pasti bisa. Apa sih bedanya Rasul Paulus dengan kita? Hah? Paulus adalah rasul, tapi kita semua juga adalah rasul-rasulnya Tuhan Yesus. Kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita juga bisa berkata seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai 10. Saya dari mulai 8. Ya, kita lihat Rasul Paulus katakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, utusan iblis. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa semua keadaan yang menakutkan bukan datang dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan supaya karena Tuhan mau menguji iman anak-anaknya. Amin. Ya. Nah, kita lihat Rasul Paulus berulang-ulang kali, dikatakan situ 3 kali. Tapi menurut saya, dia berulang-ulang kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Banyak hamba Tuhan yang usir COVID-19. Udah berapa bulan? Hah? Berapa bulan Gideon COVID-nya? Hampir setahun ya? Hampir ya? Hampir. Kan bulan Maret ya mulainya. September ya? 2019 akhir. Maret ya kalau nggak salah. Kalau di dunia sudah dari Desember 2019. Oh iya. Ya, udah hampir setahun. Hah? Sekarang saya tanya, hamba-hamba Tuhan semua diam apa pada berseru? Berseru. Tiap hari ngusir-ngusirin COVID. Kok Tuhan diam aja? Tiap hari. Sama nih modelnya. Paulus berseru, Tuhan, utusan setan diusir dari hadapanku. Usir di COVID, usir di penyakit, usir semua kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang mengganggu rumah tangga saya. Usir. Tapi Tuhan katakan apa? Cukup dulu lah, nah. Dan kata lain Tuhan bilang, udahlah cukup dulu lah ya. Selama ini kasih karunia-Ku tuh terus menyertai kamu. Sekarang waktunya aku mau menguji imanmu sampai di mana? Yang jelas kemarin minggu-minggu kemarin saya udah katakan, kita nggak usah banyak ngomong sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, dan katakan bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya menyertai aku dan keluargaku. Titik. Ya. Itu saja sudah cukup, asal kita nyatakan dengan hati yang tulus kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan menyertai kita. Dia memelihara kita, dia bela kita, dia selesaikan buat kita semua masalah. Dia lindungin kita, dia jaga kita, dia pelihara kita. Banyak kasih setianya, sangat besar, gak bisa kehitung saudara. Nah, Rasul Paulus kan 3 kali berseru. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab, nah ini sebab. Sebabnya ini yang kita harus lihat. Sebab apa? Justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Justru pada waktu kita lemah, waktu kita sedang dalam keadaan lemah, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Syaratnya jangan mundur. Hatiku tetap percaya. Hatiku tetap percaya sekalipun saya lihat penyakitnya nggak bisa disembuhin, kata dokter.
tangga saya sudah tidak bisa diperbaiki. Sekalipun saya lihat keuangan saya semakin melorot, kan saya lihat pakai mata. Yang harus saudara katakan, saya tidak melihat semua itu dengan mata jasmani saya. Saya lihat kuasa Tuhan saya lebih besar dari COVID. Kuasa Tuhan lebih besar dari semua godaan apapun yang terjadi dalam rumah tangga saya. Kuasa Tuhan lebih besar mengatasi semua pekerjaan usaha dan keuangan saya. Itu yang harus kita katakan. Jangan pernah ucapkan kata-kata negatif, khususnya sekarang. Dalam masa yang sukar ini, waduh, setan ini nungguin terus ngangap mulutnya, saudara. Dan Tuhan terus memberikan kekuatan kepada anak-anaknya dan gerejanya dengan menyampaikan firman-Nya buat kita supaya kita tetap kuat. Jadi justru dalam kelemahan, kata Tuhan, kuasaku menjadi sempurna. Kalau waktunya dan saatnya itu tiba, kemenangan menjadi kenyataan. Janji-janji Tuhan menjadi kenyataan buat kita. Sempurna, kata Tuhan, sempurna. Jadi biarkan kita dalam kelemahan justru harus menjadi semakin kuat. Percaya terus sama Tuhan, percaya. Sebab itu terlebih suka, kata Rasul Paulus, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sulitnya apa Gideon? Sulit, memang sulit. Kalau lagi santai-santai, lagi girang-girang, lagi semuanya enak jalannya, kelihatannya gampang. Coba kalau lagi ngalamin, coba kalau lagi ngalamin, pasti itu terasa, saudara. Terasa, itu sangat terasa. Nah, oleh karena itu, jangan mudah menyerah. Tetapi biarlah di dalam kelemahan, di dalam semua masalah dan persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan saat ini, justru kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, dengan sempurna. Kita bersyukur. Sekali lagi, kalau Rasul Paulus berani berkata seperti itu, maka saudara dan saya juga harus berani berkata seperti itu. Sekalipun minggu kemarin saya sudah katakan, Bapa di surga, saya tidak mengerti rencanamu, saya tidak mengerti jalanmu, tetapi saya percaya sangat kepadamu, saya sangat percaya kepada firman-Mu. Itu yang harus kita katakan. Sekali lagi kita nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti. Saudara yang dikasih Tuhan, sikap kita dalam hidup ini sekarang, walaupun kita sudah jatuh beberapa kali dalam kehidupan, apapun itu masalah dan persoalan yang kita hadapi, tetapi kita harus selalu berkata, saya tidak akan jatuh. Memang kelihatannya sombong, tapi itu perkataan iman. Dengan kata lain, kita nggak mungkin jatuh karena Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Habis jatuh bisa bangun lagi. Jangan jatuh terus, saudara. Ya. Kita bisa berkata, aku bertekad untuk terus hidup. Apapun yang terjadi, aku akan terus melanjutkan kehidupanku sampai Maranatha. Itu sikap orang yang tidak menyerah dalam segala keadaan. Bertekad untuk terus hidup dalam kemenangan. Nggak mau jadi orang kalah dan orang gagal.
Jadi nggak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Saya akan terus bertekad keluar dari semua masalah-masalah ini. Itu namanya orang yang tidak mudah menyerah. Jadi keluarkan kata-kata yang positif dari mulut kita. Justru dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, kita semua menghadapi tantangan. Saya sebagai gembala tiap hari terus boleh dikatakan deg-degan. Ya, karena dalam umur saya 70 tahun ini, saya harus ke pasar, saya harus ke supermarket, saya harus belanja, saya harus nganterin obat ke orang-orang yang kena COVID, ya kan? Keluarga itu, satu keluarga di Salemba, 11 orang semua kena. Walaupun saya nggak masuk juga tetap dari luar. Semua itu jadi beban pikiran saya. Kalau ada jemaat satu aja yang bilang sakit, saya langsung jadi ketakutan, bukan ketakutan langsung tekad, langsung berdoa sama Tuhan. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang menakutkan terjadi tiap hari. Tiap hari. Memangnya nggak tiap hari. Nah, tetapi saya sangat bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tiap hari dia bicara sama saya dan memberikan saya kekuatan. Memberikan saya kekuatan. Dan memberikan saya pikiran-pikiran yang positif. Biasanya tuh yang negatif datangnya tuh jam 3 malam, jam 4. Kalau bangun ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi uring-uringan tidurnya. Udah segala macam tuh di dalam pikiran. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tiap hari seperti ini. Sekarang, momen-momen yang mengerikan ini sekarang. Ya. Tetapi saya sangat bangga sama Tuhan, karena Dia selalu memberikan firman-Nya buat kita, yang memberikan kita kekuatan. Jadi kunci kemenangan adalah belajar untuk berdiri teguh di dalam diri kita. Artinya jangan mudah menyerah. Dalam segala keadaan tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita nggak ngerti rencana Tuhan, nggak ngerti jalannya Tuhan, nggak ngerti. Banyak anak Tuhan bertanya, kenapa Tuhan izinin COVID ini terus merajalela? Nggak ngerti. Banyak pertanyaan-pertanyaan anak Tuhan yang tidak terjawab. Nggak ngerti. Tapi cukup kita katakan, dalam kelemahanku justru kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup. Itu perkataan. Saya tidak akan menyerah. Saya akan terus menjalankan kehidupan ini. Karena saya percaya, walaupun saya tidak mengerti jalan Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi saya sangat percaya bahwa pada harinya, pada waktunya, pada saat yang tepat, kemenangan itu menjadi milik kita. Amin. Bilang, saya harus berdiri teguh. Ya. Jadi berita baik yang harus kita dengar pagi hari ini adalah bahwa saudara tidak perlu jatuh. Sekalipun ada gempa kek, ada banjir kek, ada COVID kek, apapun itu, kita tidak perlu jatuh. Karena berulang-ulang kali firman Tuhan katakan, berdirilah teguh dan jadilah kuat. Dan Rasul Paulus katakan, justru di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya kita boleh melihat kemenangan dari Tuhan. Syaratnya jangan menyerah. Jangan menyerah. Yang kedua, berita baik. Tuhan katakan, bangun berdiri.
saat ini. Bangun, berdiri, jangan menjadi lemah. Jangan takut menghadapi apapun. Karena apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita semua pasti terlaksana. Saya ingatkan sekali lagi, semua yang keluar dari bibir, mulut, lidahnya Tuhan tidak akan pernah diubahnya. Itu harus ingat baik-baik. Apapun yang Dia sudah katakan buat kita, rumah tangga yang berantakan Tuhan sanggup memperbaiki. Jangan jatuh, jangan menjadi lemah. Jangan pernah keluarkan kata perceraian dari mulutmu. Pekerjaan, usaha, keuangan yang hampir saja jatuh, bilang saya tidak akan jatuh. Karena Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan biarkan anak-anakku jatuh tergeletak. Kamu pasti akan bangun lagi. Amin. Kamu sakit, jangan menyerah. Jangan bilang orang lain Tuhan tolong, kok saya Tuhan tidak tolong, omong kosong. Mungkin orang lain sembuhnya 5 hari, yang lain 9 hari, yang lain sebulan, yang lain mungkin 2 minggu, yang lain mungkin 3 minggu, gak peduli. Pokoknya apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Bilur-bilurku menyembuhkan kamu. Titik. Amin. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tetap bangun berdiri. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang ketiga, kabar baik. Jangan kita izinkan diri sendiri jatuh ke dalam cara berpikir yang negatif. Pokoknya saya sebagai gembalamu, saya akan terus ingatkan, jangan pernah punya pikiran yang negatif. Walaupun dengan mata jasmani kita melihat hal-hal yang negatif, tapi kita harus melihat dengan iman, dengan mata rohani kita, bahwa semua yang Allah, yang Tuhan katakan buat kita pasti terjadi. Yang penting jangan menyerah dan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, miliki sikap dan mentalitas pemenang. Nah, orang kalau punya sikap pemenang itu pasti jalan gayanya beda. Ya kan? Kalau aku adalah pemenang, biar kelihatannya kita mungkin lagi dalam keadaan morat-marit, tetap saya adalah pemenang. Itu harus menjadi sikap anak-anak Tuhan. Kita harus punya mental pemenang, bukan orang yang kalah atau orang yang gagal, saudara. Yang kelima, wajah kita ini harus terus bersinar. Harus terus bersinar. Sebab kita tahu bahwa sekalipun kita gak mengerti rencana Tuhan atau jalan Tuhan buat hidup kita, tapi kita tetap percaya. Kalau orang tetap percaya, itu pasti mukanya bersinar, saudara. Pasti bersinar. Mau lagi dia dalam keadaan lemah kek, ya. Mau dalam keadaan apapun tetap mukanya bersinar. Bersinar bukan karena pakai make up. Bersinar itu bukan berarti kita nggak boleh diam kalau lagi nggak enak badan, bukan. Bersinar itu harus muka kita ini, orang harus lihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah terang, bahwa kita adalah lilin yang menyala. Jangan tunjukin sama dunia bahwa kita ini orang-orang gelap. Dalam keadaan ini, gereja Tuhan, anak Tuhan harus terang. Harus menjadi terang, saudara. Roma 8 ayat 28 katakan apa?
Tuhan katakan bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita harus terus menjadi terang, harus terus bersinar muka kita, harus terus bersinar. Kenapa harus terus bersinar? Kenapa kita nggak boleh menyerah? Kenapa kita harus berkata dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna buat kita? Karena kita tahu bahwa janji Tuhan adalah bahwa Dia turut bekerja dalam jalan kehidupan kita untuk mendatangkan apa buat kita? Mendatangkan kebaikan. Bilang, segala sesuatu akan bekerja sama untuk kebaikanku. Itu iman. Ya, untuk kebaikan semua. Pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan katakan bahwa Dia akan mengambil kejahatan dan mengubah semuanya menjadi keuntungan buat kita. Wah, jadi biarpun kita usir-usir kalau belum waktunya, ya belum. Bener apa Gideon? Mau usir 100 kali juga. Yang penting kita percaya aja, ya kan? Bahwa semua itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan, ya. Dan bahwa Dia dapat merubah segala yang jahat menjadi keuntungan buat kita, menjadi keuntungan. Jadi tidak peduli apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan ini, jika kita mengetahui bagaimana kita harus bangkit berdiri dalam diri kita, maka kesukaran yang saat ini sedang engkau alami tidak akan menekan dirimu sampai ke bawah. Gak usah takut. Gak bakalan Dia tekan kita sampai ke bawah. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Jadi saya katakan sekali lagi, apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Dan kesukaran itu tidak akan menekan kamu sampai ke bawah. Tidak akan. Harus ingat baik-baik. Sekalipun saudara mungkin saat ini berada dalam suatu keadaan di mana saudara telah melakukan yang terbaik hari ini. Mungkin saudara sudah berdoa terus-menerus. Mungkin saudara terus percaya sama Tuhan dan firman. Mungkin saudara terus berkata-kata yang positif sesuai firman Tuhan. Mungkin saudara terus menaruh iman saudara dengan teguh kepada Tuhan dan di dalam firman-Nya. Semua yang baik saudara sudah buat dari hari ke hari. Tetapi tampaknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetap jangan menyerah. Amin saudara. Sekali lagi saya mau ingatkan, jangan saudara mengeluh sama Tuhan dan berkata, Tuhan saya udah berdoa, saya udah percaya, saya udah lepasin iman saya pada firman-Mu, tetapi kok masih begini-begini aja. Jangan ada keluar perkataan seperti itu. Nggak usah mengeluh. Sekali lagi, sekalipun kita sudah terus berdoa, terus percaya, sudah melepaskan iman kita kepada Tuhan dan firman-Nya, tetapi kelihatannya seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa atau belum terjadi apa-apa. Jangan berkata, udah saya menyerah deh, nggak ada gunanya, nggak bakalan bisa berubah, cerai aja deh. Itu semua kata-kata akan membuat saudara sendiri mengalami kesukaran dalam hidup. Sekali lagi, cerai membuat saudara susah seumur hidup. Jangan pernah berkata seperti itu, apalagi bertindak, melakukan. Kali lagi pesan Tuhan, jangan menyerah dalam segala keadaan. Terus berdiri, terus percaya, terus berharap kepada Tuhan. Saudara pasti udah ingatkan minggu-minggu kemarin
bahwa pengharapan kita harus berlimpah-limpah. Roma 15 ayat 13, jangan pernah dilupakan. Pengharapan yang dari Roh Kudus. Pengharapan, sumber pengharapan adalah Allah sendiri. Ya, itu harus terus ada sama kita. Bilang, saya tidak boleh menyerah. Saya harus terus berdiri teguh. Saya harus terus berdoa. Saya harus terus percaya. Saya harus terus beriman kepada Tuhan dan firman-Nya. Apapun yang terjadi. Jangan pernah buang keyakinanmu. Jangan pernah buang keyakinanmu. Alkitab berkata, ini luar biasa. Ini ayat saya dapat tadi malam. Sangat luar biasa, itu buat saya semakin kuat. Dalam segala kelemahan, semua masalah persoalan, Tuhan bilang yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak menyerah, besar upah yang Tuhan berikan buat kita. Mau nggak dapat upah dari Tuhan? Ini kalimatnya kelihatannya nggak ada apa-apaan, saudara. Tapi kalau kamu melihat dalam roh, kalau Tuhan yang bilang sama kamu, upahmu besar. Orang lain kalau bilang upahmu besar aja kita udah seneng ya. Tolongin kerjain buat gua dong ini. Ntar gua kasih lu upah yang besar. Itu ada kesenangan. Oh, langsung dikerjain. Apalagi ini Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu tidak menyerah, terus berdoa, terus percaya, terus beriman kepadaku dan kepada firman-Ku, upahmu besar. Tuhan memberikan kita upah yang besar. Amin. Tepat pada waktunya dan saat yang tepat. Oh, puji Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita upah. Kalau kita mau tetap berdiri teguh. Saya lagi bayangin. Oh, saya mau dong Tuhan. Saya mau tetap berdiri Tuhan. Saya nggak mau sombong biarpun umur saya 70 juga. Saya nggak mau sombong. Saya mau terus merendah di bawah kaki Tuhan. Karena saya nggak tahu umur saya nanti besok apaan lagi. Apakah saya tetap Linda yang percaya pada Tuhan? Kamu kira saya nggak begini-begini tiap hari sebagai gembala? Iya, nggak tahu kan? Oleh karena itu saya hanya bisa Tuhan, saya bersyukur. Biarlah saya tetap jadi orang yang terus berdoa dan terus percaya dan terus beriman pada firman-Mu dan kepada Tuhan. Aku mau dapat upah dari Tuhan yang besar. Bahkan mahkota kerajaan surga boleh ditaruh di atas kepala. Oh, haleluya. Oleh karena itu nanti kalau saya dipanggil Tuhan, jangan lupa itu harus ditulis di sana. Saya telah mengakhiri pertandingan. Itu sangat penting. Ya kan? Ya kan? Karena pertandingan saya selama hidup dalam dunia ini, ya, boleh dikatakan sangat luar biasa sampai hari ini dan sampai Tuhan datang. Jangan lupa ya, ingat ya, di batu nisannya itu harus ditulis itu. Ya, saya sudah menyelesaikan pertandingan. Wah, saya dapat mahkota dari Tuhan. Kita harus semua berdoa sama-sama tiap hari supaya kita sampai pada waktu Tuhan datang kita dimahkotai semua. Amin. Saudara mau dapat upah besar? Saudara mau dapat mahkota yang dari Tuhan, mahkota emas? Bukan mahkota palsu yang dipakai sama ratu-ratu. Bukan. Ini mahkota dari emas, saudara. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saya mau Tuhan, saya mau Tuhan. Oleh karena itu, tiap hari doa kita sekarang adalah biar kita kuat terus dalam Tuhan sampai Tuhan datang angkat kita. Amin. Jangan pernah menyerah. Berdiri teguh dalam iman, berdiri teguh dalam dirimu sendiri. Tetap berdiri teguh. Buang itu kata-kata negatif, udah nggak ada artinya tuh, ya. Udah nggak keren. Saya bilang udah nggak keren. Ngomong yang enggak tuh gak keren, saudara. Mending kita ngomong sekarang yang positif terus, ya, supaya kita mendapatkan upah yang besar dari Tuhan. Jadi, saudara dapat terus bangkit berdiri dalam hati, dalam pikiran, ya, tetap bangkit berdiri. Di dalam kemauan harus tetap bangkit berdiri. Ya, jangan sampai kita letoy, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Ya, nggak ada gunanya kamu mau lari kemanapun nggak bisa. Ya.
kamu sudah ditangkap Tuhan, ya. Jadi tetap berdiri teguh. Jadi yang pertama, dan firman Tuhan katakan, jadilah padamu seperti apa yang kamu kehendaki. Ya, kemarin hari Minggu sudah saya sampaikan, sangat luar biasa. Apa yang saudara kehendaki saat ini, Tuhan pasti akan melakukannya. Karena Dia sendiri yang berfirman, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah seperti apa yang kamu kehendaki. Ya, kita bersyukur. Jadi yang pertama, jangan menyerah. Jangan menyerah. Yang kedua, milikilah sikap dan mentalitas pemenang. Yang ketiga, tetaplah dalam sikap iman dalam segala keadaan. Yang keempat, jangan izinkan jatuh ke dalam cara berpikir yang negatif. Kalau pikiran-pikiran negatif itu datang, kau tolak dalam nama Yesus. Dan rubah dengan pikiran firman, pikiran Tuhan. Yang kelima, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, mungkin saya tidak mengerti apa yang sedang Engkau lakukan saat ini. Tetapi saya mau tetap percaya kepadamu dan tetap percaya kepada firman-Mu. Dan saya percaya bahwa Engkau masih memegang kendali dalam kehidupanku. Cukup itu saudara. Dan katakan, Tuhan, saya percaya di dalam kelemahan saya akan tetap kuat. Saya percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam seluruh jalan kehidupan saya untuk kebaikan saya, kebaikan keluarga saya, rumah tangga saya. Itu yang harus kita katakan. Apapun yang terjadi, ya saudaraku. Jadi ketahuilah, sekali lagi saya ingatkan, mata Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi saat ini. Dan mata Tuhan sedang melihat, memuji iman anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, setiap firman yang Tuhan sampaikan buat kita setiap hari, biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, kita bangkit berdiri. Dia berjanji bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan meninggalkan anak-anaknya. Dia berjanji bahwa semuanya akan bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dia berjanji bahwa oleh bilur-bilurmu, bilur-bilurnya, hai kamu yang sedang sakit saat ini, bangun dan berdirilah teguh. Tuhan yang berjanji adalah ya dan amin. Engkau pasti sembuh sekarang hari ini juga dalam nama Yesus. Oh haleluya. Semua yang saat ini sedang menghadapi atau mengalami kelemahan-kelemahan,
firman-Mu Tuhan telah membangkitkan anak-anak-Mu saat ini. Yang sakit pasti sudah disembuhkan, yang lemah pasti sudah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan sudah ditolong sama Tuhan, yang membutuhkan jawaban dari Tuhan sudah dijawab oleh Tuhan. Mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan mereka yang telah meninggalkan Tuhan sebagai Juru Selamat mereka, sekarang bangun dan bangkit kembali. Mereka akan kembali menerima Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka akan menerima sekarang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada jalan yang lain masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada jalan lain yang dapat menyembuhkan penyakit. Tidak ada jalan lain yang dapat memberikan kehidupan yang kelimpahan. Tidak ada jalan lain yang dapat memelihara, menjaga dan melindungi. Hanya Yesus. Hanya Yesus Kristus satu-satu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melakukannya. Berkati semua anak-anak-Mu, seluruh keluarga besar Jemaat Bukit Sion, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Berkati mereka dengan kelimpahan, pelihara, jaga, lindungi mereka Tuhan, dan bungkus mereka semua di dalam kuasa darah Yesus. Dimanapun mereka beraktivitas, dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Jauhkan Tuhan dari COVID ini, jauhkan dari segala penyakit menular, jauhkan dari penyakit sampar yang busuk. Jauhkan Tuhan, jauhkan Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan khususnya, yang datang melayani kita dan mengawal kita dan memagari kita dan menjaga kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami percaya anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami goncangan dalam pekerjaan, usaha dan keuangan, Tuhan sudah buka jalan buat mereka. Yang mereka harus lakukan adalah tetap setia dan taat, tetap beriman kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Maka mereka akan melihat pembaharuan di dalam pekerjaan, usaha dan keuangan mereka. Rumah tangga anak-anak Tuhan yang sedang mengalami goncangan saat ini, hei, dengarkan baik-baik. Suamimu yang pergi pasti akan kembali. Istrimu yang pergi pasti akan kembali. Anak-anakmu yang meninggalkan pasti kembali. Dalam nama Yesus, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan dan dipisahkan oleh siapapun juga. Oleh karena itu, apa yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. Jangan menyerah. Berdirilah tetap teguh dalam diri. Harinya akan tiba, waktunya, saat yang tepat. Kemenangan, sukacita, damai sejahtera akan menjadi kenyataan bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak kecil, berkati cucu-cucu hamba-Mu, cicit-cicit hamba-Mu, anak-anak kecil semua anak-anak Bukit Sion adalah cucu-cucu hamba-Mu dan cicit-cicit hamba-Mu. Jaga mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kesakitan dan penyakit. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Khusus kami berdoa untuk Cili dan seluruh keluarganya saat ini, dimanapun mereka sedang berada. Tuhan, lepaskan, bebaskan mereka dari penyakit ini, dari virus ini, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Yos, supaya kembalikan Tuhan imun dia Tuhan, dia kembali sehat, kembali kuat. Lepaskan dia dari kelemahan ini dalam nama Yesus. Dan minggu depan dia bisa kembali lagi melayani kami, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sudah melakukan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Hamba juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka dengan
kuasanya kasih karunia Tuhan tetap selama-lamanya untuk kita. Kasih setia Tuhan terus tetap untuk kita, menyertai kita. Kebajikan dan kemurahan tetap menyertai kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu menjadikan teladan buat kami Tuhan Yesus. Bahkan melalui iman percaya kami Tuhan Yesus, kami bukan hanya saja diselamatkan, tetapi setiap kehidupan kami Engkau tuntun Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkat yang melimpah-limpah turun ke atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat keluarga besar hamba. Engkau sendiri yang turut campur tangan apa yang menjadi kerinduan keinginan daripada keluarga besar hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau juga berikan yang terbaik. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Engkau jauhkan jemaat-Mu di tempat ini daripada sakit penyakit virus apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa tangan-Mu yang ajaib itu tidak kurang panjang untuk menolong setiap pribadi kami. Kami juga bersyukur buat setiap pelayan yang sudah ambil bagian. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan Yesus juga memberkati. Apapun yang menjadi kerinduan mereka juga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa secara khusus buat jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan yang mengalami sakit. Engkau jamah sakit penyakitnya dan Engkau sudah menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menuntun setiap kami. Engkau sudah menuntun ibadah ini dari awal hingga akhir ibadah. Kami kembalikan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini jemaat yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu sebagai kerinduan-Mu untuk menerima berkat anugerah Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Allah. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua orang percaya bersama, katakan amin. Ya, tolong perhatikan anak-anak Tuhan. Tiap hari tolong minum vitamin C ya, itu sangat penting. Jangan sampai lupa, tiap hari harus minum ya, buat jaga kesehatan. Karena cuaca ini nggak bagus ya. Minyak ikan tolong dimakan, diminum, itu penting. Minyak ikan kita jangan sayang-sayangin duit deh ya. Kita harus jaga kesehatan kita karena cuacanya ini lagi nggak baik.
keluarganya buruk. Jadi tiap hari kasih vitamin, anak cucu kita juga anak-anak kasih vitamin buat anak-anak ya. Jadi ingat baik-baik, saya mau kasih tahu, Tuhan memang melindungi dan menjaga anak-anaknya. Tetapi kita sendiri harus jaga kesehatan kita dengan baik. Amin.